Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi sekalian Madrasah Sanawiyah Al-Ahliyah yang mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan selalu bahagia. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas atau mengulas kembali dari materi sebelumnya tentang iman kepada hari akhir. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala pernah kita baca dan tentu kita meyakini akan isinya bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur wallahu a'lam bimuradih. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ayat ini menjadi pertanda bahwa setelah manusia itu meninggal dunia, maka ada fase kehidupan selanjutnya. Dan tentu ini merupakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi setelah proses kejadian hari akhir itu terjadi, maka tidak berhenti di situ, akan ada fase alam selanjutnya yang akan dialami oleh umat manusia. Yang pertama adalah alam barzah, itu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Bahkan sekarang pun sudah banyak manusia yang masuk ke alam tersebut. Barzah itu menurut bahasa dinding atau pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dalam alam kubur itu manusia juga yang telah meninggal dunia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedamaian, kesejukan, keindahan dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Dan ini merupakan pertanda bahwa manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan calon ahlul jannah, merupakan ahli surga. Kemudian ada juga orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah masuk alam kubur dengan siksaan-siksaan, dengan penderitaan-penderitaan. Maka ini termasuk ahlun nar, ahli neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah di alam barzah nanti. Yang kedua, setelah alam barzah selesai, maka akan mengalami fase yang kedua, yaitu yaumul ba'ats, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan di alam kuburnya. Karena pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala meskipun sudah meninggal dunia. Ya, berabad-abad lamanya, bahkan dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan umat Nabi Muhammad SAW, semuanya sama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutuhkan kembali jasadnya. Kemudian yang ketiga, yaumul hasyr, yaitu hari digiringnya manusia kepada mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Pada mahsyar ini manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu dari setiap amal perbuatannya. Subhanallah. Maka jangan sampai kita lewatkan catatan amal baik kita, ya, sebagai kenangan yang terbaik di dunia ini, yang insya Allah nanti akan kita petik hasilnya di akhirat dengan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota badan akan bicara tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu ada di dalam surah Yasin. Kemudian yang kelima, yaumul mizan, hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ditimbang satu persatu. Subhanallah. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuhnya akan berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukannya. Tangannya bicara, mulutnya bicara, matanya, kakinya, semuanya. Maka pastikan semua anggota badan kita ini terjaga dengan baik, jangan sampai sengaja melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran, ya. Dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya agar kita diberikan kekuatan iman Islam dan juga kemudahan-kemudahan di dalam melakukan kebaikan dari anggota badan kita. Kemudian yang keenam, sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut juga jembatan Shiratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Tapi bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jauh ke jurang api neraka. Kemudian yang ketujuh, yaumul jaza. Apa itu? Hari pembalasan. Hari pembalasan ini Allah sudah siapkan dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Dan surga ini adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di akhir nanti.
Ya, surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara neraka sebuah tempat penderitaan, sebuah tempat siksaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ingkar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri dengan baik sehingga ketika mengalami fase alam tersebut kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ulasan singkat ini. Selanjutnya tugas kalian itu baca di WA group dan juga e-learning. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.